1. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 26 berikut. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ayat di atas membuktikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat-sifat melalui al-asmaul husna yang patut diyakini, di antaranya A. Al-Adl, B. Al-Basit, C. Al-Ghafar, D. Al-Qayyum. Jawabannya B. Al-Basit. 2. Perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 128 berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat di atas membuktikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat-sifat melalui al-asmaul husna yang patut diyakini, di antaranya A. Al-Adl, B. Ar-Rauf, C. Al-Ghaffar, D. Al-Qayyum. Jawabannya B. Ar-Rauf. 3. Seseorang yang telah memberikan peluang pekerjaan kepada teman yang membutuhkan, maka orang ini berarti telah meneladani sifat di dalam Asmaul Husna A. Al-Aziz, B. Al-Adl, C. Al-Basit, D. Al-Ghaffar. Jawabannya C. Al-Basit. 4. Menolong orang yang kecelakaan di jalan raya adalah bentuk keteladanan asma Allah A. Al-Aziz, B. Al-Basit, C. Al-Ghaffar, D. Al-Qayyum. Jawabannya B. Al-Basit. 5. Seorang hakim yang bekerja secara profesional dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dengan menegakkan kebenaran berdasarkan fakta dan saksi yang dipercaya merupakan bentuk meneladani Asmaul Husna A. Al-Adl, B. Al-Fat, C. Al-Aziz, D. Al-Ghaffar. Jawabannya A. Al-Adl. 6. Pernyataan berikut yang merupakan keteladanan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Fatah adalah A. Terbuka dalam memecah pergaulan, B. Senang menerima nasihat dari orang lain, C. Ikhlas menolong orang yang pernah menolong kita, D. Terbuka dalam membeda-bedakan keadaan seseorang. Jawabannya B. Senang menerima nasihat dari orang lain. 7. Dahsyatnya peristiwa gempa bumi yang membawa banyak korban jiwa dan tidak ada satupun manusia yang dapat menghentikannya. Fakta ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Al-Bar, B. Al-Aziz, C. Al-Adl, D. Al-Qayyum. Jawabannya B. Al-Aziz. 8. Pada hari kiamat semua manusia akan mengalami pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut dikunci, semua anggota badan bersaksi dan berbicara. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat A. Al-Adl, B. Al-Bar, C. Al-Qayyum, D. Ar-Rahman. Jawabannya A. Al-Adl. 9. Adanya ilmuwan yang mendapat petunjuk dari hasil penelitian tentang Islam akhirnya menjadi sebab mendapat hidayah masuk Islam. Hal ini mengindikasikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Al-Fat, B. Al-Ghaffar, C. Al-Basit, D. Al-Qayyum. Jawabannya A. Al-Fat. 10. Dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya, anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Adalah sifat Allah A. Al-Bar, B. Al-Hayyu, C. Al-Basit, D. Al-Qayyum. Jawabannya A. Al-Bar. 11. Cinta kasih yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alami yang ada.
Betapa berartinya cacing-cacing di dalam tanah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, sampai kepada apa saja yang disebutkan plasma nutfah. Semua itu menunjukkan Allah bersifat titik-titik. A. Al-Bar, B. Al-Hayyu, C. Al-Basit, D. Al-Latif. Jawabannya D. Al-Latif. 12. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk dari nur yang selalu taat menjalankan tugas, merupakan pengertian dari iman kepada titik-titik. A. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Nur ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya A. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Perhatikan Quran surat Al-Hijr ayat 30 berikut. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ayat di atas menjadi bukti bahwa A. Malaikat adalah makhluk gaib dan wajib kita imani keberadaannya. B. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali dan wajib kita imani keberadaannya. C. Malaikat itu bersujud bersama-sama dan wajib kita imani keberadaannya. D. Malaikat adalah makhluk yang dibuat dari cahaya, wajib kita imani keberadaannya. Jawabannya C. Malaikat itu bersujud bersama-sama dan wajib kita imani keberadaannya. 14. Perhatikan Quran surat At-Tahrim ayat 6 berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha wa malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat yang bergaris bawah menunjukkan sifat-sifat malaikat, yaitu A. Selalu bertasbih, B. Membaca Al-Quran, C. Bersujud siang malam, D. Tidak akan mengingkari dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya D. Tidak akan mengingkari dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Pernyataan di bawah ini merupakan perilaku seseorang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali A. Mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. B. Dapat mengenal bahwa malaikat makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah, sehingga dapat kita minta sesuai keinginan. C. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan sebagai kemaslahatan lainnya. D. Kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya B. Dapat mengenal bahwa malaikat makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah, sehingga dapat kita mintai sesuai keinginan. 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat munkar nakir, ditugasi untuk titik-titik. A. Menyampaikan wahyu, B. Menanyai di alam kubur, C. Menjaga surga dan neraka, D. Mencatat amal baik dan buruk. Jawabannya B. Menanyai di alam kubur. 17. Malaikat yang ditugasi mencatat amal baik dan menyampaikan wahyu adalah A. Raqib dan Jibril, B. Jibril dan Mikail, C. Israfil dan Israil, D. Munkar dan Nakir. Jawabannya A. Raqib dan Jibril. 18. Perhatikan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 20 berikut. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ayat di atas menjelaskan tentang sifat malaikat, yaitu A. Membaca tahlil setiap siang malam, B. Membaca tasbih setiap malam dan siang, C. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang malam,
D. Selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang malam. Jawabannya B. Membaca tasbih setiap malam dan siang. 19. Perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 49 berikut. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ayat yang bergaris bawah, la yastakbirun merupakan sifat malaikat, yaitu A. Tidak memiliki nafsu, B. Tidak makan dan minum, C. Tidak menyombongkan diri, D. Selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Tidak menyombongkan diri. 20. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 berikut. Ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitani wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ayat yang bergaris bawah di atas, ya'muru bil fahsya'i wal munkar merupakan sifat syaitan, yaitu A. Menuruti hawa nafsu, B. Mengajak kepada hal yang keji dan mungkar, C. Mengajak kepada hal ma'ruf dan mencegah yang mungkar, D. Mengajak kepada suatu pekerjaan yang banyak pahalanya. Jawabannya B. Mengajak kepada hal yang keji dan mungkar.
28. Memamerkan perbuatan baik di depan orang lain dengan maksud ingin disanjung orang lain merupakan pengertian sifat A. Nifak, B. Riya, C. Fasik, D. Tawadu. Jawabannya B. Riya. 29. Sikap seseorang bermuka dua ketika berinteraksi sesama manusia disebut A. Riya, B. Kafir, C. Nifak, D. Kufur. Jawabannya C. Nifak. 30. Seseorang yang tidak sadar mendirikan sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya berprinsip yang penting beriman, keimanan dalam hatinya. Perbuatan tersebut dinamakan A. Kufur, B. Kafir, C. Syirik jali, D. Nifak amali. Jawabannya D. Nifak amali. 31. Perhatikan Quran Surat An-Nisa ayat 145 berikut. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesuai ayat yang bergaris bawah, akibat perbuatan nifak, maka di akhirat nanti akan berada di neraka A. Pinggiran, B. Di tengah, C. Paling bawah, D. Tempat yang paling atas. Jawabannya C. Paling bawah. 32. Perhatikan hadis berikut. Ayatul munafiqina thalathun. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apa tanda-tanda orang munafik menurut hadis yang bergaris bawah? A. Berkhianat, B. Berbohong, C. Mengingkari janji, D. Banyak pembicaraannya. Jawabannya C. Mengingkari janji. 33. Di antara sebab-sebab dalam membaca Al-Quran harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran adalah A. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan, B. Membaca Al-Quran pahalanya banyak, C. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai petunjuk bagi manusia, D. Membaca Al-Quran sama saja dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan lainnya. Jawabannya C. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai petunjuk bagi manusia. 34. Pengertian adab membaca Al-Quran adalah A. Metode untuk dapat membaca Al-Quran, B. Suara yang tepat dalam membaca Al-Quran, C. Etika yang harus dilakukan untuk seni baca Al-Quran, D. Etika yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran. Jawabannya D. Etika yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran. 35. Perhatikan Quran Surat Al-Isra ayat 109 berikut. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Maksud ayat di atas, dalam membaca Al-Quran sebaiknya dengan A. Suara lirih, B. Lagu yang indah, C. Menggetarkan hati agar dapat menangis, D. Menikmati meresapi arti ayat dengan khusyuk. Jawabannya D. Menikmati meresapi arti ayat dengan khusyuk. 36. Pernyataan di bawah ini yang tergolong kejahiliahan masyarakat kerajaan Babylon adalah A. Perang antar suku, B. Mengubur bayi perempuan, C. Membunuh bayi laki-laki, D. Menyembah berhala. Jawabannya D. Menyembah berhala. 37. Tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah A. Faddam A'ram, B. Faddam Husain, C. Haddam A'ram, D. Palestina. Jawabannya A. Faddam A'ram. 38. Penguasa kerajaan Babylon adalah A. Namrud bin Kan'an, B. Tahur bin Saruj, C. Ra'u bin Falij, D. Sam bin Nuh alaihissalam.
Jawabannya A. Namrud bin Kan'an. 39. Maksud Quran Surat Ali Imran ayat 67 berikut adalah: Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. A. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. B. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. C. Perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. D. Ajakan untuk menunaikan ibadah haji. Jawabannya B. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. 40. Bukti ketakwaan dan kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi cinta kepada lainnya adalah: A. Perintah berhaji. B. Perintah menyembelih Ismail. C. Bersabar belum memiliki anak. D. Menjalankan perintah berkhitan. Jawabannya B. Perintah menyembelih Ismail. 41. Pilihlah 3 Asmaul Husna dan buktikan dengan dalil aklinya. 1. Al-Bar, Maha Baik. Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya dengan anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. 2. Al-Fatah, Maha Pembuka. Allah membuka pintu rahmat dan jalan keluar untuk seluruh makhluknya. 3. Al-Adl, Maha Adil. Allah berbuat adil dalam melaksanakan hukum-hukumnya baik di dunia maupun di akhirat. 42. Perhatikan hadis berikut. Ayatul munafiqina thalathun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apa sajakah tanda-tanda munafik yang terdapat pada hadis di atas? Jika berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika dipercaya, ia berkhianat. 43. Bagaimana cara menghindari sifat riya dan nifak? Perilaku menghindari riya. 1. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. 2. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. 3. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah semata. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Perilaku menghindari sifat nifak. Adapun upaya untuk menghindari diri dari sifat nifak antara lain selalu menyadari bahwa 1. Nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. 3. Nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. 44. Sebutkanlah 5 adab dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Dimulai dengan pujian terhadap Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. 3. Membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. 4. Mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. 5. Dilakukan dalam keadaan suci. 45. Apa saja keteladanan yang patut diteladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? 1. Keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. 2. Keteladanan mentaati perintah Allah dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan atau keterbatasan. 3. Keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya
dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda, dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah. Kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.